Cerita berlanjut dengan memperlihatkan kampung halaman Luffy pada 3 tahun yang lalu di Gunung Kolubo Kerajaan Goa East Blue. Saat itu, Kuma tengah memperhatikan ada seorang anak kecil tengah berlatih dan meneriakkan kata Gomomo X. Dia juga telah menghancurkan batu berukuran besar yang membuat harimau dan buaya yang sedang berlatih dengannya menjadi ketakutan. Saat itu, Kuma teringat obrolannya dengan dragon di kapal. Kuma beranggapan jika dragon sangat mengenal pulau itu. Kuma mengatakan kepada dragon jika dirinya pernah bertemu dengan seorang anak muda di desa tersebut. Namun tiba-tiba dragon menghentikan ucapan Kuma dan mengatakan jika anak adalah titik kelemahan orang tua mereka. Kuma sangat terkejut mendengar hal itu dari dragon. Dia pun kemudian meminta maaf kepada dragon serta berusaha untuk melupakan apa saja yang pernah dia lihat. Kembali lagi ke bagian ketika Kuma masih terus mengawasi latihan Luffy. Saat itu, Luffy berusia 16 tahun. Saat sedang asyik mengamati Luffy, tiba-tiba saja ada panggilan yang kemudian membuat Kuma tiba-tiba saja menghilang dengan cepat. Luffy saat itu juga sadar jika ada seseorang yang mengamati latihannya dan berniat untuk mengalahkannya. Ternyata saat itu Kuma mendapatkan panggilan dari pemerintah yang memerintahkan Kuma untuk menghajar bajak laut yang telah menjarah kapal milik pedagang. Kuma lalu melaksanakan tugas tersebut dengan sangat cepat dan mudah. Setelah itu, dirinya menuliskan surat untuk Bonnie dan mengatakan jika dunia luar sangatlah indah dan juga dia sangat ingin melihat wajah Bonnie. Dan Bonnie juga merindukan ayahnya setiap hari. Sehingga dia selalu menunggu kiriman surat dari Kuma di kerajaan Sorbet. Ternyata setiap surat yang dikirim oleh Kuma dibaca oleh Alpha yang merawat Bunny. Alpha selalu membaca surat-surat tersebut dan merasa sangat sedih sehingga dia kemudian menyobek surat-surat itu. Lalu Alpha masuk ke dalam kamar Bonnie dan menyuruhnya untuk meminum obat. Meskipun sangat pahit, Bonnie tetap harus meminumnya karena obat tersebut sangat manjur. Padahal yang diminum Bonnie itu bukanlah obat, namun placebo atau obat kosong rasa jeruk. Cerita kemudian berpindah ke laboratorium dari Egghead. Saat itu, kepala Vegapunk sudah tidak besar lagi karena dia telah memotongnya dan menanamkan apel separuh di atasnya. Saat itu, Vegapunk juga telah selesai membuat kloningan Stussy yang nantinya akan menjadi anggota CP0. Dia kemudian melakukan proses selanjutnya kepada Kuma, yaitu memulai proses penghilangan sifat manusia pada otak Kuma saat itu. Di sisi lain, Kuma tetap menuliskan surat kepada Bonnie yang tanpa diketahuinya jika surat-surat tersebut tidak pernah sampai kepadanya. Di tempat lain, saat ini di kerajaan Sorbet sedang dalam keadaan bersukacita karena mereka tengah mengadakan pesta ulang tahun untuk Bonnie. Di saat semua orang sang terlelap karena kelelahan berpesta, Bonnie kemudian diam-diam menggeledah gereja untuk memastikan jika dia akan menemukan surat dari ayahnya. Namun sayang Bonnie tak kunjung menemukannya. Adegan kemudian berpindah ke markas pasukan revolusi di Batigo, yang mendengar kabar jika Kuma telah menyelamatkan pasukan revolusi yang tengah terdesak oleh angkatan laut. Namun Kuma kemudian langsung menghilang tanpa mengatakan apapun. Sehingga Dragon beranggapan pasti Kuma memiliki alasan tersendiri mengapa dirinya melakukan hal itu. Di sisi lain di kerajaan Sorobet terdengar kabar yang menggembirakan. Hal itu karena Bonnie sudah dinyatakan sembuh dari sakitnya dan juga permata biru yang ada di wajahnya juga telah menghilang. Namun Alpha masih tidak mengizinkan Bonnie untuk pergi kemanapun meskipun dirinya telah sembuh. Connie saat itu menyadari jika Alpha adalah utusan pemerintah dunia, karena dirinya telah mengetahui rahasianya setelah mereka keceplosan saat mabuk dalam pesta. Oleh karena itu, Connie juga tidak percaya jika selama ini Kuma tidak pernah mengirimi Bonnie surat. Sehingga Connie berinisiatif agar Bonnie bisa kabur. Connie kemudian menyuruh Bonnie pergi ke dermaga dan berlayar bersama Gyogyo, Toh, Potato dan lainnya untuk mencari keberadaan Kuma. Akhirnya Bonnie bisa melarikan diri atas bantuan Connie dan juga Gyogyo. Alpha yang mengetahui hal itu sangat marah dan pergi ke dermaga untuk mencari keberadaan Bonnie. Alpha kemudian melompat untuk bisa sampai ke kapal Bonnie. Namun hal itu bisa diatasi oleh Bonnie yang memukul Alpha dengan tangan besarnya yang mirip dengan mode Gigandi milik Luffy. Akhirnya Bonnie bisa selamat dari belenggu Alpha dan juga pemerintah dunia. Setelah itu, berita mengenai kaburnya Bonnie sampai kepada pemerintah dunia, yang kemudian membuat kapal Bonnie Jetty terkenal dan menjadi bajak laut yang sangat dicari. Cerita berlanjut dengan diperlihatkan peristiwa di Trailer Bark, Sabaody dan Submit World dari sudut pandang Kuma. Saat itu, Kuma juga pernah mengatakan kepada Dr. Vegapunk jika Luffy adalah orang yang akan menjadi penyelamat dunia dan dia sangat meyakini hal itu. Semula Dr. Vegapunk tidak setuju untuk menghapuskan kepribadian dan ingatan Kuma secara menyeluruh. Namun Kuma bisik keras agar Dr. Vegapunk melakukannya. Dr. Vegapunk tidak bisa menolak hal itu. Dia kemudian setuju untuk menghapuskan semua ingatan Kuma dan menyimpannya di Popo Bubble. Sebelum melakukan operasi,
Kuma mengatakan sesuatu kepada Dokter Vegapunk. Kuma meminta kepada Vegapunk agar mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-10 kepada Bonnie atas namanya yang kemudian sukses membuat Dokter Vegapunk ikut menangis. Dokter Vegapunk sangat tersantu dengan pengorbanan Kuma. Menurutnya, kematian Kuma akan membuat semua orang yang menyayanginya sangat sedih. Cerita berlanjut pada masa sekarang di mana Bonnie tidak berdaya berada dalam cangkraman Gorosa Saron raksasa. Gorosa Saron juga semakin membuat Bonnie sedih karena dirinya lah yang telah membuat keluarga Kuma mengalami nasib yang malang. Sehingga membuat Bonnie semakin membenci Saron. Fakta lain juga terungkap jika ternyata Gorosa Saron pernah melakukan uji coba atau suatu eksperimen terhadap juri Bani di masa lalu. Sehingga terungkap jika semua kekuatan yang dimiliki oleh Bonnie saat ini adalah hasil dari eksperimennya. Bonnie semakin membenci Saron dan terus berusaha melawannya dengan semua kekuatannya. Namun sayang Bonnie sudah tidak sanggup lagi menghadapi Saron saat ini. Di tengah-tengah kebimbangan Bonnie, tiba-tiba semua menjadi kacau setelah sosok Kuma datang di tengah-tengah pertempuran itu. Saron yang melihat hal itu juga sangat terkejut. Kuma tidak bisa dihentikan oleh siapapun di sana. Kemudian Bonnie menyadari jika ayahnya telah datang dan terus memanggil ayahnya tersebut. Saturn sangat terganggu dengan kebisingan itu dan melempar Bonnie hingga Bonnie terjatuh. Kuma yang melihat hal itu kemudian segera meraih Bonnie dan melindunginya dari serangan Saron selanjutnya. Kuma sangat marah melihat Saron, dan hal itu sukses membuat Saron sangat heran sekaligus terkejut melihat apa yang telah Kuma lakukan. Saron dan juga Vegapunk sangat kebingungan karena melihat Kuma masih bisa bergerak bebas padahal tombol save distract telah ditekan. Dan juga masih membingungkan bagaimana Kuma bisa tahu jika Bonnie berada di Pulau Egghead. Kuma akhirnya terlibat pertarungan dengan Saron yang membuat Saron akhirnya terempas dan tertimpa reruntuhan. Sementara semua orang juga tidak menyangka karena baru kali ini ada seseorang yang bisa melawan salah satu Gorosei yang sangat kuat. Sementara itu, Bonnie kemudian memeluk Kuma dan mengucapkan kata terima kasih kepada ayahnya. Bonnie juga mengatakan jika dirinya sudah melihat semua masa lalu Kuma, serta sudah mengetahui bagaimana wajah cantik ibunya. Saturn kemudian bangkit dan hendak menyerang Kuma dan Bonnie, namun dihentikan oleh Sanji. Kizaru yang melihat hal itu kemudian merasa takjub dan heran dengan semua perkembangan topi jerami yang semakin kuat. Sementara itu, dia juga kemudian bangkit dan hendak membantu Saron karena dirinya menyadari jika kini situasi semakin sulit apalagi setelah datangnya Kuma. Saron kemudian sangat marah. Dia kemudian mengatakan jika pulau itu telah mengancam seluruh dunia dan harus segera dihancurkan beserta semua isinya. Saron juga memerintahkan semua armada perang untuk segera membidik dan menghancurkan semua jeti abu atas nama keadilan. Diperlihatkan Saron dengan wajah menakutkan. Saron yang sangat marah dan sangat mengutuk mereka yang telah menjadi pengkhianat, yaitu Kuma dan juga seorang bajak laut yang bisa membangkitkan kekuatan kuno dewa yaitu Luffy. Situasi di Pulau Egghead semakin memanas setelah Saron marah besar dan ingin segera menghancurkan pulau tersebut. Semua orang berhamburan mencoba untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing. Saron dan juga Kizaru masih berada di pulau, sementara para pasukan angkatan laut lainnya akan segera melakukan pengaboman. Sementara itu, Vegapunk mencoba bernegosiasi dengan Saron yang terlihat sangat-sangat murka. Vegapunk mengatakan jika Saron tidak harus menghancurkan pulau tersebut. Vegapunk juga mengatakan jika bukannya sudah cukup bagi Saron untuk menghabisi dirinya saja. Vegapunk tidak ingin pulau tersebut hancur, karena di sana terletak banyak sekali penelitian yang jika dihancurkan, maka akan membuat ilmu pengetahuan dunia tertinggal 100 tahun. Namun sayangnya Saten tidak mau menerima pernyataan Vegapunk tersebut. Dia ternyata mencurigai Vegapunk yang telah berkhianat dengan pemerintah dunia dan sedang berusaha untuk menutupi sesuatu. Apalagi setelah melihat bagaimana Kuma bisa berbalik menyerang Saron dan angkatan laut lainnya padahal Vegapunk telah bersumpah jika dirinya sudah melakukan operasi kepada Kuma seutuhnya supaya dia tidak memiliki ingatan apapun. Saron masih marah kepada Vegapunk dan mengatakan jika kemajuan tidaklah diperlukan bagi dunia. Vegapunk lalu menyebutkan jika ini semua demi kemanusiaan. Namun sayangnya Saron masih saja tidak peduli dan tidak mau menghentikan pengeboman. Vegapunk semakin terpuruk, apalagi setelah Saron mengatakan jika dirinya telah melenyapkan kapal yang membawa beberapa orang yang lolos dari Egghead kemarin. Saron beranggapan jika bisa saja salah satu di antara mereka ada yang mengetahui rahasia mengenai abad kekosongan, sehingga dia kemudian menghancurkannya juga. Saron mengatakan jika semua itu terjadi karena kesalahan Vegapunk juga yang telah menyerat mereka dalam hal ini. Sudah menjadi ancaman dan peringatan bagi siapa saja jika mereka yang melanggar hukum karena melakukan penelitian untuk menggali masa lalu, maka mereka akan segera dilenyapkan oleh pemerintah dunia. Saat ini, semua angkatan laut berhamburan naik ke kapal dan siap untuk proses pengeboman kapal. Di tengah-tengah suasana yang kacau itu,
Sanji menyuruh yang lainnya untuk segera menaiki roket vakum dan segera meninggalkan tempat tersebut. Sementara itu, Vegapunk juga masih bersitegang dengan Saturn dan terus mengelur waktu. Sementara Bonnie menanyakan bagaimana dengan Vegapunk yang kemudian dijawab oleh Sanji jika jangan mengkhawatirkan hal itu. Rombongan dari Atlas dan juga Frankie yang membawa Kuma dan Bonnie pergi menggunakan roket malah gagal karena digagalkan oleh Kizaru dengan menggunakan serangan Emano Marukumo. Oleh karena kejadian itu, Kuma dan Bonnie akhirnya keluar dari lintasan. Saturn yang melihat hal itu kemudian memerintahkan yang lainnya untuk segera menargetkan mereka. Dia juga berteriak dengan sangat kuat seakan mengejek Kuma yang telah bertindak sangat bodoh karena mengorbankan seluruh hidupnya untuk menyelamatkan putrinya tersebut. Vegapunk yang melihat hal itu hanya bisa mengatakan dalam hatinya jika setelah dirinya mendengar jika Bonnie telah menjadi bajak laut. Dia selalu berpikir jika skenario terburuk bisa terjadi. Pasifista tidak akan segan menghabisi nyawa meski Kuma adalah ayahnya. Di sisi lain perangkatan laut lainnya yang tengah menemukan keberadaan Luffy segera bergegas untuk menangkapnya. Luffy nampak sangat kekenyangan dan mengatakan jika dirinya sangat kekenyangan. Lalu memperlihatkan suatu adegan mengerikan di mana marinir melihat jika beberapa kapal mereka hancur oleh sekelompok orang yang tidak dikenal. Belum diketahui siapa sekelompok orang tersebut. Para marinir mengatakan jika mereka akhirnya gagal menangkap kapal yang melarikan diri dan harus segera melaporkannya kepada Kizaru. Ada sebuah kapal yang mencoba mampir ke pulau masa depan dengan menghancurkan beberapa kapal marinir dengan maksud yang belum jelas. Di kapal besar tersebut ada sedikit percakapan yang disampaikan. Itu benar-benar terjadi persis seperti yang kita lihat di koran. Sementara di tempat Luffy berada, saat ini sedang dikepung oleh pasukan angkatan laut di Making Machine yang perutnya besar karena sangat banyak memakan makanan. Para marinir ini kebingungan melihat dia dan ada beberapa yang bilang dia langsung mencerna semua makanan itu. Kita bisa dimakan juga kalau kita terlalu dekat. Jadi dia ternyata bukan manusia. Namun tiba-tiba saja terjadi sebuah ledakan di dekat mereka. Mereka kebingungan. Mereka berkata, awas kalian nanti akan ikut terbakar api juga. Percuma saja kita tak bisa tetap di pulau ini. Ayo semuanya walaupun dia itu adalah Yonko, kita bisa mengikat dia dengan batu laut. Pada saat itu ternyata Luffy sudah merubah dirinya kembali ke bentuk Gear 5 dan mulai tertawa. Kemudian kita kembali lagi keluar pulau. Di sana kapal pemerintahan dunia terus-menerus membombardir pulau secara brutal. Dengan mengatakan sudah selesai untuk Egghead kali ini. Naik semua ke kapal. Kembali masuk ke dalam pulau dengan melihat situasi terkini keberadaan dari Bonnie dan juga Kuma. Saat ini mereka bersama dengan Atlas dan juga Frankie berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Karena mereka sudah terjatuh sebelumnya saat menaiki vakum roket yang jalur kendaraan tersebut dipotong oleh Kizaru sebelumnya. Mereka semua terjatuh dari atas dan yang mengerikannya lagi adalah para pasifista sudah bersiap untuk menargetkan mereka sesuai dengan perintah dari Saturn. Mereka sudah bersiaga untuk menembakkan serangan laser beam ke arah mereka. Saat itu juga Saturn memerintahkan untuk tembak ayah dan putri bodoh itu secara berkeping-keping. Lalu Vegapunk seperti memberi kode dengan berteriak kepada Atlas, mengatakan berikan itu pada Bonnie. Atlas memberikan suatu informasi kepada Bonnie. Yang nyatanya itu adalah informasi terkait dengan dia yang sudah bisa melakukan perintah kepada Pacifista. Karena sebelumnya Vegapunk sudah mengubah otoritas perintah dari Pasifista yang kini menjadi milik Bonnie. Bonnie langsung berteriak dengan memerintah Pasifista, jangan tembak kami ayah, tolong biarkan kami pergi dari pulau ini. Perintah tersebut langsung didengar pada robot raksasa tersebut. Para marinir kebingungan karena tidak mungkin ada yang bisa mendengar perintah tersebut di tengah-tengah ledakan besar yang terjadi. Kemudian Pasifista langsung bereaksi atas perintah tersebut. Mereka berbalik arah dan malah sekarang menyerang pasukan marinir yang berada di dekatnya. Laser beam itu mengarah ke mereka dan jajaran pasukan marinir beserta dengan 3 buah kapal milik mereka hancur terkena ledakan. Dari sanalah semua Pasifista mulai menggila dengan meladakan satu persatu kapal beserta dengan pasukan yang dihancur leburkan. Ternyata Vegapunk sendiri sudah menyiapkan rencana ini untuk memberikan otoritas tertinggi pada Bonnie melebihi Gorosei untuk memerintah Pasifista. Dia bilang, aku hanya punya satu ketakutan. Itu adalah jika Bonnie terbunuh oleh ayah yang begitu mencintainya. Kuma, aku tak bisa membiarkan kau menyakiti putri yang begitu kau sayangi. Aku tak bisa biarkan tragedi itu terjadi. Itu sebabnya aku membuat Pasifista seperti Kuma. Aku memprogram individualitasnya pada tiap masing-masing unit mereka. Bahkan walau kekuasaan terhebat dunia memberinya perintah. Misalnya, untuk memusuhi seluruh dunia. Bonnie, Kuma pasti akan selalu menjadi ayahmu. Walaupun permintaanku ini begitu egois, aku memintanya untuk memahaminya. Tapi aku penasaran apa yang akan terjadi selanjutnya jika aku melakukan hal seperti ini. Tiba-tiba di saat yang bersamaan juga kejadian mengerikan terjadi.
Saturnus berhasil menusuk tubuh Vegapunk dari belakang menggunakan kakinya. Darah mengalir di sekujur tubuh Vegapunk dengan hidung dan juga mulutnya yang berlumuran darah. Bonnie yang melihat hal tersebut langsung berteriak. Reaksi orang lainnya juga sama kagetnya melihat Vegapunk terkena tusukan di tubuhnya. Saturn kembali memerintahkan Kizaru untuk segera memusnahkan Kuma dan juga Bonnie saat itu juga. Kizaru bersiap mengayunkan perang cahayanya ke arah mereka. Target pertama Kizaru tentu saja ayah dan anak, yaitu Bonnie dan juga Kuma. Dia bilang jika kau menyerah sekarang ini tidak akan menyakitimu lagi Bonnie. Untungnya di saat keadaan mencekam tersebut dengan waktu yang benar-benar tepat, Sang Dewa Matahari pun muncul menyelamatkan mereka berdua dengan menghantam Kizaru menggunakan pukulan haki. Kizaru terpental jatuh ke bawah tanah. Bonnie kaget. Dia bilang, Mugiwara dari mana dia dating? Luffy tertawa. Perutku sudah kenyang. Kekuatanku sudah pulih sekarang. Ini akan jadi semakin asyik. Setelah itu, Luffy pun mengaktifkan kemampuan awak keningnya untuk mengubah struktur tanah menjadi layaknya karet. Itu pun menyelamatkan Kuma dan juga yang lainnya pada saat mereka terjatuh mendarat di tanah. Efek kekuatan ini pun membuat pulau bergetar, kata marinir. Di sisi lain, Saron terdiam melihat Luffy kembali ke dalam pertempuran. Dan Kizaru pusing berkunang-kunang saat menerima pukulan telak dari Luffy. Setelah mereka semua sudah berhasil aman mendarat di tanah, mereka dengan sigap langsung mengevakuasi Vegapunk yang terlihat berlumuran darah. Di samping itu juga dari kejauhan munculnya Luffy dengan mode Gear 5 membuat aktifnya kembali robot kuno yang terlihat dari sinar matanya. Saat Bonnie ingin mengevakuasi Vegapunk, Vegapunk memberitahu Bonnie bahwa yang selama ini dia impikan bersama dengan ayahnya sudah berada di depan matanya. Bonnie mengingat apa yang dikatakan oleh ayahnya, bahwa dia akan muncul tertawa dan menari pada irama. Vegapunk berkata kepada Bonnie, "Jadi kau sama sekali tak sadar Bonnie. Akhirnya aku juga bisa melihat dengan mata kepalaku sendiri. Itulah Monkey D. Luffy yang diincar Kuma selama ini. Dialah sang dewa matahari nikah." Bonnie berlinang air mata saat melihat Luffy yang seorang nikah berada di depan matanya yang menari kegirangan. Kuma benar. Buster Call tak akan berpengaruh apapun. Orang-orang di seluruh dunia sudah berharap akan kembalinya dia selama ratusan tahun. Lanjut menuju ke pantai utara di Pulau Egghead. Di sana terdapat kapal bajak laut yang sangat besar akan merapat ke Pulau Egghead. Para prajurit yang menyergap pantai tersebut benar-benar panik melihat kapal besar itu. Mereka berkata, ini adalah laporan di pantai utara pulau. Sebuah kapal besar datang mendekat. Tak salah lagi, tapi harusnya mereka sudah bubar lebih dari 100 tahun yang lalu. Mereka menuju ke arah kita. Tembak semuanya. Kenapa raksasa ada di sini? Dory dan juga Brogy muncul dan mengamuk membantai kapal dari para marinir. Dia berkata beraninya mereka bertanya, kenapa kita di sini Dory? Dunia ini ada beberapa hal yang tak bisa dihindari Brogy. Kami datang untuk menemuimu Mugiwara. Sang Dewa Matahari. Harapan akhirnya muncul. Para raksasa telah datang. Para raksasa akhirnya datang ke Pulau Egghead. Mereka melakukan penghancuran besar-besaran di kapal milik pemerintahan dunia. Para raksasa menimbulkan masalah yang sangat besar. Di rombongan bajak laut raksasa ini ternyata terdapat Heimou dan juga Kashi. Para raksasa ini kemudian diperintahkan oleh kaptennya yakni Dory dan juga Brogy. Mereka berkata Oimu dan juga Kashi ajak yang lain dan memutarlah. Tenggelamkan semua kapal yang kalian lihat dan hati-hati dengan meriam tersebut. Mendengar perintah tersebut, pasukan raksasa menghancurkan beberapa kapal dengan benar-benar brutal. Pasukan marinir yang melihat semua itu benar-benar tampak panik. Mereka pun melaporkan apa yang mereka lihat. Di sana para bajak laut Giant Warrior telah muncul. Di manakah mereka sebenarnya selama ini? Banyak sekali anggota lama mereka yang juga terlihat. Apa sebenarnya yang mereka inginkan? Kami memastikan adanya Dory dan juga Brogy di kapal mereka. Para bajak laut Giant telah mendarat hancurkan mereka berkeping-keping. Pertarungan ini tidak bisa terelakkan lagi. Beberapa kapal dari marinir benar-benar hancur dengan senjata dari para raksasa. Di sisi lain dari kejauhan, Usopp, Nami dan juga Chopper melihat ada sesuatu keributan di area dekat pantai. Usopp pun mencoba untuk meneropong ke daerah tersebut dan dia benar-benar syok melihat para raksasa datang ke pulau tersebut. Usopp melihat mereka menghancurkan kapal marinir. Usopp pun di sana berkata dan menangis. Para masterku sudah datang. Tapi sedang apa mereka di sini? Itu Master Dory dan juga Brogy. Aku kira kita tidak akan melihatnya lagi di Elbaf. Nami kemudian berkata bahwa aku juga bisa melihat Heimou di juga Kashi. Aku yakin mereka lewat Little Garden untuk menjemput ketua mereka. Kemudian diceritakan tentang perjalanan dari bajak laut raksasa ini. Dahulu dunia ini diteror oleh grup besar yang dipimpin oleh dua kapten yaitu Dory dan juga Brogy. Kru dari mereka bubar setelah terjadi perselisihan.
Luffy dan teman-temannya membantu mereka saat berduel berabad-abad mereka berakhir. Tak lama saat menyerang pulau lain mereka pun bertemu dan berteman dengan Oimu dan juga Kashi, sepasang raksasa yang pergi untuk memeriksa kapten mereka. Di sana ada pula Addison yang menjelaskan bahwa para raksasa ini berhasil untuk mendorong mundur para marinir. Addison bilang bahwa dia tidak percaya bahwa bajak laut topi jerami dan juga para raksasa ini saling kenal satu sama lain. Dijelaskan juga di sini bahwa datangnya para raksasa ini mereka tahu dan mendengar kabar di koran. Karena pihak Angkatan Laut merekrut banyak orang untuk operasi ini. Jetty tentu saja berita ini pasti akan masuk ke koran. Usopp kemudian menjelaskan bahwa mereka ke sini bukan untuk berperang. Mereka datang ke sini untuk menolong kita. Jadi kita harus segera menyelesaikan persiapan kita. Setelah itu, kelompok dari Nami pun mendapat telepon dari Brook dan juga Lilith yang menjelaskan bahwa mereka berdua dengan Thousand Sunny akan segera ke lokasi mereka. Di sini, Brook selalu enjoy dan juga rileks menikmati keadaan genting. Bahkan dia sambil minum teh. Lilith mengatakan bahwa kepala tengkorak ini memang sepertinya benar-benar kosong. Di sisi lain, Jinbe saat ini berupaya untuk menuju ke lokasi dari Roronoa Zoro berada. Dia menjemput Zoro karena waktu pelarian sudah semakin menipis. Di lokasi pertempuran antara Zoro pun masih berlangsung bertarung sengit melawan Lucci. Zoro bilang, "Kau kuat juga, tapi aku sedang buru-buru. Waktunya kita menyelesaikan ini." Lucci menjawabnya, "Hanya yang menang yang bisa berbicara begitu Roronoa. Krumu menunggumu bukan? Kalau begini kau hanyalah Jetty beban. Kru bodohmu itu tak akan bisa selamat jika mereka tak rela mengorbankan tangan demi tubuhnya. Jetty menyerah sekarang akan lebih membantu mereka. Menunggu untuk songgok mayat itu juga percuma." Zoro pun menjawabnya, "Kau bicara seperti kau yang mengendalikan pertarungan ini." Beralih ke pantai timur di Egghead. Para pasifista yang diperintahkan oleh Bonnie terus mengamuk menghancurkan beberapa kapal perang dari marinir. Dilaporkan bahwa sekitar 30 dari kapal kecil dan sedang sudah tenggelam. Yang lebih mengerikannya lagi, pasifista tak henti-hentinya untuk menyerang menggunakan lasernya. Kemudian ada sosok wakil admiral dengan dagu yang banyak, yang bernama Red King. Dia memerintahkan para pasukan untuk menarik mundur kapal yang kecil dan memajukan formasi kapal perang. Para marinir tentu tidak tinggal diam. Mereka juga menembakkan Marion mereka ke arah pasifista, dan beberapa pasifista juga tumbang. Red King bilang bahwa pemandangan yang menyedihkan. Tak kusangka kita para marinir harus menembak ke senjata kita sendiri. Beralih ke posisi dari Luffy dan juga Bonnie berada. Sosok dari Nika sudah dilihat oleh Bonnie yang dimana Nika sedang menari di udara. Di sana kemudian ada percakapan menarik antara Bonnie dan juga Luffy. Luffy bertanya, "Kenapa kau menangis?" Bonnie bilang, "Mana mungkin aku tak menangis, dasar bodoh. Aku sudah lama sekali mencarimu." Luffy menjawabnya dengan santai, "Tapi bukankah dari tadi aku di sini?" Bonnie pun mengatakan, "Tapi aku tak tahu kalau kau itu adalah Nika." Luffy bingung. "Apa itu Nika? Dan pukulan lembek macam apa yang kau pakai tadi?" Bonnie bilang, "Aku tadinya mau pakai pukulan besar lantur sepertimu. Kalau memang lembek, kenapa kau tak tunjukkan bagaimana yang seharusnya? Pukul si tua bangka itu demi Vegapunk agar kita bisa pergi segera dari sini." Saturn bilang, "Kecoa macam apa kalian? Tak berhak hidup di dunia." Luffy akan mempraktikkan cara memukul yang benar dari Bonnie. Namun pada saat dia mempersiapkan pukulannya, Saturn menyerangnya dengan menggunakan kekuatan matanya. Efek serangan yang dihasilkan tentu membuat kepala Luffy sedikit terpental dan sedikit mengeluarkan cairan merah.